Dalam Islam, ketika seseorang sudah menikah, maka orang tuanya suami adalah orang tuanya istri. Orang tuanya istri adalah orang tuanya suami. Nah, ini adalah hukum dalam ajaran Islam. Intervensi sejauh mana yang diperbolehkan dalam Islam dari orang tua atau mertua kepada seorang anak atau menantu. Intervensi nasihat kebaikan. Sampai di situ. Tidak boleh yang lain. Namanya menikah, pasti bahtera itu akan mengalami ombak dan badai. Tapi orang yang menikah karena Allah, dia tahu bahwa menikah adalah ibadah, pasti dihadapi dengan baik sambil dipasrahkan. Maka nasihat yang bisa saya sampaikan pada Bu Yogi dan untuk pemirsa Tawakal di seluruh tanah air yang dirahmati Allah, ketika kita mau mengambil keputusan, jangan buru-buru. Karena apa? Rasulullah mengingatkan al-ajalatu minasyaiton. Perilaku dan sikap terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Kita punya Allah. Jadi kalau mau mengambil keputusan apapun, berkonsultasilah kepada Allah. Bagaimana cara kita berkonsultasi kepada Allah? Ada namanya salat istikharah. Tetaplah tenang, tentram, dan damai ketika kita menghadapi apapun. Insya Allah Allah akan berikan solusi. Tidak terburu-buru lalu kemudian akhirnya Bu Yopi ketika memutuskan hubungan kerja, tinggal di situ, akhirnya dijadikan pembantu. Mertua yang harusnya menyayangi, malah menjadikan menantu terkasihnya menjadi pembantu. Ini kan tidak masuk akal. Dan dijalani, kenapa? Karena Bu Yopi menggunakan emosi, yang penting saya dekat dengan anak. Padahal kalau menggunakan logika, Bu Yopi masih bisa berpikir jernih, berdoa kepada Allah, apa yang terbaik, pasrahkan kepada Allah. Mintalah petunjuk kepada Allah. Ibu, saya dengar juga katanya begitu tinggal di rumah mertua, suami juga udah mulai melakukan KDRT sama ibu, ya betul? Pada saat itu belum, Pak. Setelah saya hamil, mulailah banyak melarang. Saya tidak boleh periksa kandungan ke dokter, harus boleh ke bidan dan lain sebagainya karena dan saya harus melahirkan dengan cara normal. Padahal dia sudah tahu bahwasanya saya tidak bisa lahir normal, saya harus operasi gitu, harus sesar. Yang lebih sadisnya suami saya dilarang oleh ibu mertua saya untuk mengantarkan saya ke rumah sakit untuk persalinan. Jadi saya datang berangkat itu kondisi sakit itu hanya dengan anak saya yang besar. Itu juga saya tidak dilarang untuk bawa mobil ya. Saya hanya boleh menggunakan dokar ya pada saat itu. Udah pergi aja sendiri, saya dilarang ibu. Mohon maaf saya nanya, ada nggak sih kepercayaan dari mereka yang mereka percaya untuk ibu nggak melakukan itu? Saya ada beberapa kasus juga kurang lebih seperti itu. Ada orang yang percaya dengan kepercayaan keyakinannya. Tidak menggunakan yang ada hubungan dengan hal-hal yang modern gitu Pak Ustadz. Pokoknya kalau saya melawan, bahasa mereka adalah saya harus cerai. Ini pilihan berat ya. Iya, jadi saya nggak mau gitu loh. Karena almarhum ibu saya pesan apapun yang terjadi, kamu nggak boleh cerai. Jadi saya jalanin aja gitu loh. Baik, setelah ibu akhirnya bisa melahirkan, kemudian sikap mereka apakah? Enggak, saya pergi ke bidan dulu. Ke bidan dulu. Saya ikutin apa maunya mereka gitu loh. Sampai di bidan pun, bidan angkat tangan. Akhirnya dia memberikan rujukan, saya harus ke rumah sakit. Nah setelah di rumah sakit itulah, lahir, pulang ke rumah, saya harus diperbantukan dengan susu formula. Saya pesan, kalau pulang nanti tolong belikan susu karena saya nggak mungkin ninggalin bayi, saya bilang gitu. Nah disitulah mulai suami saya pulang sore jam 4 itu dia nggak bawa, alasan lupa. Saya izin, boleh nggak saya keluar, saya untuk beli susu, boleh silakan bawa mobil. Menjelang maghrib saya masih di toko, azan saya perjalanan pulang. Sampai di rumah saya langsung dimarah. Nah disitulah suami saya main KDRT. Di situ setelah saya pulang bawa belanjaan susu, suami saya, ibu mertua saya bilang, alasan beli susu padahal kamu ketemu laki-laki ya. Loh, saya bawa belanjaan gitu loh. Saya bawa ke kamar, suami saya ikutin kamar, terus suami saya nggak tahu diomongin apa di belakang sama kakak ipar saya sama. Tiba-tiba suami saya masuk dalam kamar, rambut saya ditarik, kepala saya dijedotin di rak-rak lemari. Si Popi kok gini hari belum pulang ya? Alamak, paling dia di luar sana lagi kegatelan. Dari mana kamu? Gini hari baru pulang. Ini udah malam tahu.
habis beli susu baby Bu. Tadi antri. Alah, bohong aja kan kamu. Bilang aja kamu keluar sana habis ketemu cowok-cowok di sana. Jaga ya buat kamu, dan sembarangan kalau ngomong. Waduh, kamu udah berani ya membentak kami? Saya nggak bentak ibu. Saya nggak suka ibu tuduh kayak gini. Saya wanita punya harga diri ya bu. Oh, udah berani ngelawan ya kamu? Joko! Joko! Sini Joko! Apaan sih Bu ribut-ribut gini? Nih, istri kamu dikasih tahu ya, suruh pulang lebih awal. Gini hari baru pulang, udah kita ngelawan lagi. Dan ibu dibentak-bentak dengan kata-katanya yang kasar. Ibu nggak suka diperlakukan seperti ini. Apa-apaan sih kamu, Poppy? Benar itu? Saya nggak bentak ibu. Ibu bohong. Berani-beraninya kamu bilang ibu saya bohong. Alah, benar-benar nggak benar. Hah? Hah? Ibu sama anak sama aja. Di depan anak saya kan kaget gitu loh. Kenapa kamu marip-marip keluar? Kenapa masih di luar? Kan tadi saya izin keluar mau beli susu kan saya izin. Terus ya harusnya marip di rumah lu kan tokonya antri. Nggak mungkin saya masuk duluan kan orang saya ikut antrian. Itu 2-3 kali kepala saya dijedotin di raknya lemari. Terus anak saya bilang, ayah jangan pukul bunda. Itu anak saya masih 4 tahun loh. Nah itu ibu mertua sama kakak iparnya Dari luar tahu. dari luar teriak, hajaran wae kata Bagir gitu. Wah, maksudnya Terusin, ajar terus. Iya, pukul aja gitu. istri macam apa itu marip-marip di luar loh, kan saya kan izin gitu loh. Itu kepala saya tuh sempat memar ya karena jidat saya itu dipukul di antara rak lemari gitu loh. Karena saya juga kuat karena anak saya nangis kan, jadi saya gendong anak saya, untung bayi saya tidur gitu loh. Udah saya di kamar tuh saya sendiri tuh suami saya langsung keluar. Nggak tahu kenapa dia langsung ngobrol lagi. Tapi kalau ada bapak mertua saya, mereka nggak seperti itu gitu. Ya Allah, ini proses kalau berdasarkan keterangan dari Ibu Poppy ini, sepertinya emang mertua dan kakak iparnya menghasut nih Pak Ustadz. Betul. Ini gimana nih hukumnya nih Pak Ustadz dalam Islam? Orang yang hasut Ya Allah. itu memang dasarnya adalah orang yang benci, didasarkan iri dan dengki. Jadi saya mendengar cerita langsung Bu Poppy ini, memang akar masalahnya di mertua putri. Dan naudzubillah ini. Ini orang tua yang harusnya memberikan teladan, membimbing, tapi justru menghasut. Mungkin di balik kesadaran normalnya dia, memang ada asobiyah, ada sara yang terpendam di hatinya. Dan sara itu yang menjadi basis kekerasan demi kekerasan. Sampai saya dengar katanya, kayak dukun segala Bu ya. Iya, saya Ibu taunya pas perempuannya main dukun. tadinya saya nggak tahu itu gitu. Saya taunya sudah mendekati sakratul maut gitu loh. Ya Allah. Maksudnya? Iya, jadi jalan ceritanya itu setelah saya punya anak saya terus dihajar terus kan. Tapi saya coba diam aja, yang penting saya nggak mau melawan gitu loh. Nggak pernah minta ngomong sama suami, bisa nggak kita keluar dari rumah itu gitu? Iya, pada akhirnya saya bilang, saya nggak kuat kalau tinggal di sini terus. Lebih baik kita pindah. Kamu aja yang beli. Iya, saya masih punya uang. Ayo kita beli rumah, saya bilang gitu. Pergi, akhirnya saya cari rumah, dapat, saya tinggal di rumah. Dan disitulah kebencian ibu mertua saya semakin menjadi-jadi. Jadi Seperti apa contohnya? iya, saya dibilang perusak hubungan antara anak dan orang tua lah dan macam-macam sekali. Tapi saya diam aja. Terus saya bilang, yang penting saya berbuat baik terus sama mertua saya. Sampai tinggal saya di rumah pribadi saya sendiri, itu suami saya nggak pernah pulang. Seminggu sekali pulang, kadang-kadang 10 hari sekali pulang. Tapi saya nggak marah gitu. Yang semakin hari kan saya punya usaha. Di rumah saya buka toko gitu. Terus suami saya juga, saya belikan mobil usaha. Saya kagetnya saya dengar cerita dari kakak iparnya saya. Jadi kakak ipar saya punya istri, bahwasanya suami saya udah dijodohin gitu loh. Tapi saya berusaha nggak marah gitu loh. Saya berusaha untuk tenang, malah saya panggil suami saya ke rumah. Ya, kalau memang ayah udah dijodohin, saya sebagai istri saya ikhlas kok diduakan. Saya sampai kalau memang itu pilihan terbaik buat ibumu, saya ikhlas. Saya sampai ngomong kayak gitu. Demi Allah saya tuh apa adanya ya. Saya bilang pokoknya semua demi anak lah, saya bilang gitu. Tapi jangan pisahkan saya dengan anak saya bilang. Terus, tapi suami saya nggak ngasih jawaban apa-apa, diem aja. Suami tadi tuh nggak pernah namanya dulu tuh, jangankan bersuara keras ya, nyenggol saya aja nggak pernah. Sangat halus. Tapi sekarang kok 180 derajat berubah gitu loh.
sampai saya izinkan dia menikah lagi gitu. Karena saya dengar berita itu gitu. Tapi akhirnya menikah lagi apa enggak? Enggak menikah lagi. Terus akhirnya malah dituntut lagi 2 tahun berikutnya. Jadi selama 2 tahun saya punya anak itu terus aja diganggu saya. Yang akhirnya saya dituntut lagi dengan tuntutan yang sama, harus punya anak laki-laki. Jadi semua sebelumnya itu perempuan semua. Iya, anak saya yang 1 kedua perempuan. Ini kan cobaan berat lagi buat saya kan. Iya. Aduh ya Allah Tuhanku, apalagi ini masalah apa lagi? Tahu kelemahannya apa itu Iya. terus gitu. Namanya orang iri tadi Iya. yang itu memang dasarnya dari setan. Makanya saat kita dipengaruhi oleh sifat iri dan dengki, kita diminta memperbanyak membaca surat Al-Alaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kalau kita baca, khusus insya Allah orang-orang yang iri itu tidak akan lagi berurusan sama kita karena urusannya sama Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah. Orang-orang yang iri dengki jangan didekatkan kepada, jauhkan ya Allah. Kita berlindung kepada Allah dari syarri hasidin, buruknya orang iri, buruknya orang yang dengki. Jadi dia sudah dipengaruhi oleh syaitan. Maka kita tidak mampu untuk menghadapinya kecuali atas bantuan dan pertolongan Allah. Bagaimana cara terbaiknya? Banyak tadi membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas habis salat. Minimal 3 kali. Kalau enggak ya sekali-sekali. Insya Allah dengan bantuan itu Allah akan berikan pertolongan kepada kita semua. Mungkin itu Bu ya. Iya, tapi saya mau nanya lagi yang soal tadi itu kan dia memaksakan untuk bisa dapetin anak laki-laki Iya, hamil akhirnya lagi. saya berobat. Alhamdulillah Allah saya dengan saya hamil lagi. Saya hamil, tapi di hamilan saya yang masuk 3 bulan, saya malah dituduh selingkuh.